Boleh kasih aplaus ya. Ternyata ini bukan main-main ya. Jadi ini adalah bentuk ekstrakurikuler baru yang ada di Dominico. Hai Domsapian dimanapun kamu berada, yang sekarang ini masih ada di Domsap loh ya. Nanti bisa mengikuti ekstra ini. Ya, pagi-pagi kita ketemu lagi dalam Hello Domsapian. Domsap is the best, satu bicara yang lain mendengarkan. Pada kesempatan sekarang ini, ya di pagi yang indah ini kita ketemu para tamu ya, tamu-tamu yang luar biasa. Siapakah mereka? Ini adalah jawara-jawara yang hebat. Dadah, ini dia. Ya, oke. Di sebelah kiri saya ini ganteng sekali tapi nggak kelihatan wajahnya karena ditutup pakai masker ya, it's okay. Ini adalah seorang Domsapian muda yang keren. Keren tidak hanya dari penampilannya, tapi juga aktivitasnya dan juga kemampuannya ya. Dia adalah Diospiros Peter Rafael Sudela. Selamat pagi, Dios. Pagi, Miss. Panggilannya Dios ya? Iya. Ya, selamat pagi pada Domsapian juga tuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Diospiros Peter Rafael Sudela, akrab dipanggil Dios. Iya. Saya alumnus Dominico Savio. Tahun berapa ya? 2019. 2019 ya, 2019. Oke, berarti sekarang kelas 12 SMA ya. Sebentar lagi jadi mahasiswa. Keren ya. Terima kasih dia sudah ada di sini. Next berikutnya adalah Bapak Ignatius Anggoro Dwi Janarko. Selamat pagi, Mas Anggoro. Panggilannya apa ya nih? Mas Anggoro ya? Oke. Ya, ini Mas Anggoro ini adalah pelatih dari program yang berjalan di sini. Programnya apa nanti dulu ya. Pokoknya ada program yang keren di sini ya. Oke, nanti kita tanya lebih jauh ya Mas Anggoro. Ya, untuk selanjutnya dadah sebelah sana. Oke ya. Oke, pastinya sudah kenal siapa itu. Ini Pak Wahyu. Biasanya kalau kalian kenal yang sudah ketemu secara offline ya di kampus Dominico Savio, beliau tuh mengajar prakarya ya Pak Wahyu. Apalagi nih selain prakarya? Hanya sekarang prakarya untuk kelas 7. Dulu sama akuntansi ya? Akuntansi. Mm-mm. Dan Elektro, ya Elektro oke, juga hati-hati bisa kesetrum ini ya. Oke ya, tapi sekarang ini Pak Wahyu juga berpakaian biru-biru sama dengan jawara-jawara yang ada di sini. Apa nih sebabnya? Kita akan kulik satu persatu. Ya, untuk yang pertama, ini mau tanya dulu ke Dios ya, karena pasti teman-teman atau adik-adik yang ada di sini itu pasti apa nih ya, curious banget ya. Kalau lulus dari Domsap itu seperti apa? Apakah bisa menjadi seorang Domsapian? Karena kita juga mempunyai kriteria bagaimana untuk bisa jadi seorang Domsapian. Ada di sini tidak berarti otomatis jadi Domsapian loh. Harus diusahakan dengan luar biasa. Dan setelah lulus, tidak juga menjadi Domsapian itu otomatis. Karena tetap itu ya. Jadi karakter dan nilai-nilai itu dibawa atau tidak. Nah sekarang kita mau tanya yang ada di sebelah kanan saya ini ya. Dios, kamu ada di ini ya di 3 tahun di SMA mana nih? Saya di De Brito. Oh ya di De Brito, ini juga sekolah top yang ada di Jogja ya. Oke, bagaimana kiprahmu selama ini ya, setelah kalian meninggalkan Domsap ini? Yang saya alami sendiri, saya terus berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai yang dulu diajarin Domsap dan saya latih terus di Domsap di THSTM. Apa sih yang paling penting ketika kamu tahu tentang Domsap itu, yang nilai-nilai yang bisa kamu bawa itu? Apa? Konsisten buat belajar. Konsisten buat belajar, terus? Dan tetap rendah hati. Dan tetap rendah hati ya, be humble. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, you are not Domsapian ya. Oke, dan pastinya ada prestasi-prestasi yang didapatkan dari perjalanan ini. Kita tanya nanti ya. Oke, nah ini sekarang ini berkaitan dengan baju-baju biru kita ya. Kita mau tanya Mas Anggoro nih ya. Sebetulnya ini seragam apa sih gitu? Mas Anggoro mungkin bisa ceritakan. Ini seragam dari THS THM. THS THM. Apa ini? Tunggal Hati Seminari dan THM Tunggal Hati Maria. Tunggal Hati Maria. Ini kayaknya kalau kita lihat dua nama, mestinya ini ada dua kelompok ya. Apakah betul nih? THS dan THM. Satu kelompok sebetulnya. Iya, satu kelompok. Oke, jadi THS
awalnya Mm-mm. ada THS, Oh, kemudian awalnya ada THS, 1 tahun kemudian satu lahir tahun kemudian THM, lahirlah THM. Nah, kemudian kenapa ini? menjadi Kenapa? 1 THS THM Oh, oke, oke. Lahirnya di mana ini? di Kalau mungkin Jakarta. di Jakarta ya. Oke, kalau kita lihat ini kok ada nama seminari. Mungkinkah bisa ini ya dihubungkan dengan seminari Mertoyudan? Iya, Apa betul? iya. Oh, bagaimana itu Awalnya sejarahnya? tahun sekitar 81 Mm-mm. 82 81, 82 ya? ya, pihak Lama seminari sekali. menghubungi Mm-mm. seorang frater, Mm-mm. Mm-mm. Frater Hadi, Oh ya? kemudian untuk melatih Mm-mm. pencak silat di Oh, Seminari ya, Mertoyudan. ya, ya. Berarti ini adalah sebentuk pencak silat, tapi Iya, dilaksanakan di lingkungan seminari seminari. waktu itu. Pada awalnya Pada seperti awalnya itu. Iya, seminari, oke. Tapi seminari. berarti ada perkembangan Iya. lebih lanjutnya ya. Kemudian ya uniknya di awal berdirinya Frater Hadi ini Iya. hanya bisa melatih 1 bulan 1 kali. Waduh, Jadi latih pencak silat 1 efektif bulan sekali. 1 kali ya. Awalnya seperti itu, Waduh, karena beliau pegel-pegel. seorang frater. Iya, iya, iya. Selain tugasnya untuk belajar, Iya, dia betul, betul. menyempatkan diri untuk melatih di Seminari Mertoyudan. Oke, jadi ini sebetulnya sudah upaya luar biasa ya, karena memang tugasnya anak seminari itu tidak seperti di apa ini Shaolin Temple ya, berlatih bela diri ya. Iya. Tapi ternyata ini muncul dan kalau kita lihat dari jumlahnya bagaimana perkembangan dulu sampai sekarang ini angkanya yang ikut serta. Sejak awal awalnya 73 siswa. Awalnya 73 siswa ya, Kemudian dari situ jadi 11. kemudian berkembang Oh, sampai menurun sekarang. ya? 70 menurun sempat Itu tadi turun karena karena 1 bulan sekali ya. Oke. kemudian saat ini jumlahnya sekitar 40.000 Wow, di seluruh Indonesia ya. Ya, karena ini pesertanya pasti banyak ya. Ini bisa disebut anggota, peserta, atau apa? Mungkin kalau struktur organisasinya, karena ini juga mencakup beberapa teman yang ada di banyak wilayah. Ini terus bagaimana menyebut komunitasnya itu atau mengkaitkan satu dengan yang lainnya. Mungkin Mas Anggoro bisa ceritakan ini. THS THM untuk yang di sekolah-sekolah Yang di kita sekolah-sekolah? sebutnya ULK. Oke, Unit- ULK, unit Latihan khusus. Itu unit setara latihan dengan khusus, oke. cabang. Ini setara dengan cabang ya? Oh, setara dengan Maaf, ranting. ranting ya, lebih kecil lagi ya. Paling kecil itu ranting. Ya kita unit terkecil ya, ULK sebutannya. Tapi itu tetap THM, THS gitu Iya, ya, THS, THS, THM ya iya. gitu ya. Tapi namanya saja yang kalau sesuai dengan struktur organisasi itu namanya ULK. Iya, karena di sekolah Heeh. masuknya ekstrakurikuler, Mhm. kita juga mewadahi itu Mhm. di THS THM, kita masukkan dalam unit latihan khusus. Oke. Nah kalau pusatnya itu ada di mana nih, Mas Anggoro? Pusatnya di Jakarta. Oh, pusatnya di Jakarta. Oke, jadi kalau ada acara yang misalnya sifatnya nasional, Iya. itu memang yang pengelolanya dari Jakarta, tapi bisa diadakan di banyak tempat. Iya. Selama ini acara yang paling besar itu di mana? Terakhir tahun 2019 ya, itu kaderisasi nasional di Kupang. Jadi kita berkeliling keuskupan-keuskupan yang ada di STM. Nanti mereka bergantian menyelenggarakan acara nasional itu. Oke, jadi Kupang ini ternyata adalah lahan yang luar biasa dan pastinya Dios ada di situ juga ya. Dios dengan Raka, oke ya. Jadi kakak-kakak ini istimewa ya. Oke, nah ini sekarang kalau kita lihat baju-baju birunya ini pasti juga penasaran kenapa biru ya, kenapa tidak unyu-unyu atau yang putih ya. Kebanyakan ada putih dan hitam ya. Kenapa kok biru dan juga logo-logonya. Kemudian pengenaan ini ya. Kalau dalam karate itu ada ban hitam, ban putih, ban hijau gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih. Oh ini Dios bisa berdiri biar kelihatan. Warna seragam biru ini biru Maria. Kita tahu Bunda Maria lambangnya identik dengan warna biru ya. Kemudian sabuk kita pakai stagen sesuai dengan budaya Jawa.
Stagen itu kita angkat menjadi sabuk kebesaran di THS-THM ini. Dan Kemudian warnanya semua putih. iya, Oh, semua semuanya warna putih. Yang membedakan strip-stripnya. Oh ya, kalau stripnya yang paling tinggi berapa? Paling tinggi malah putih semua, enggak Paling ada. tinggi putih semua. Oke, ya. Lanjut. Kemudian untuk celana hitam Mhm. ini Mhm. ada stripnya di bagian bawah, Ada di- biru, nah tidak Nggak bisa kelihatan ya. ngintip ya. Oke, pokoknya bayangkan saja ada strip di bagian bawah berwarna biru. Oke. Kemudian untuk lambang, karena kita di bawah gereja Katolik, kita pakai warna kuning, lambang bendera Vatikan. Oh, warna kuning lambang bendera Vatikan. Iya. Ya. Untuk THS-nya yang Mhm. sebelah kanan Mhm. ada perisai dan lambang silat itu kan. Mhm. Kemudian P itu Kristus. Jadi kemudian untuk THM ada rosario dengan latar belakang bendera merah putih. Kita tahu THS THM selalu cinta pada negara ini. Yes. Kemudian lainnya sama dengan THS, P Kristus, X-nya itu Kristus tadi Ya. sama dengan. Jadi selain menggambarkan Kristusnya ada unsur silatnya. Ada unsur silatnya. Oke. Terima kasih, luar biasa. Ya. Boleh kasih aplaus ya. Ternyata ini bukan main-main ya. Jadi ini adalah bentuk ekstrakurikuler baru yang ada di Dominico. Hai Domsapian, dimanapun kamu berada, yang sekarang ini masih ada di Domsap loh ya. Nanti bisa mengikuti ekstra ini. THM, THS ini sebetulnya bentuk apa sama dengan pencaksilat, tapi mungkin ada bedanya juga ya. Bedanya di mana ini kalau kita buat versus ya, THM THS versus pencaksilat pada umumnya. Siapa yang mau jawab ini? Dias atau Pak Wahyu ya? Oke, ini nengok ke Pak Wahyu semua. Oke. Ya. Kalau menurut saya Mm-mm. mungkin perbedaannya dari kalau di yang pencaksilat kan mungkin berbeda, tapi kalau yang di THS THM itu kita berasaskan agama Katolik seperti itu. Oke, berarti ada doanya untuk masuk dalam program ini ya. Ya, Doa tapi Katolik tidak itu. membatasi yang beragama lain untuk bergabung. Oke, seperti itu. jadi bagi teman-teman meskipun kalian mempunyai background agama lain bukan berarti tidak boleh ya. Cuma memang yang dipakai doanya adalah doa Agama Katolik. agama Katolik. Iya, Oke, kita tidak membatasi karena yang dilatih adalah ilmunya. Ya, nah ilmunya ini kalau mungkin, nah ini Pak Wahyu kan seorang awam ya yang Ya. ikut berlatih ini. Kenapa kok tertarik gitu loh Pak Wahyu? Kalau dulu saya awalnya tertarik untuk mengikuti itu adalah saya ingin kebugaran. Oh, pengen Seperti itu. kuburan. Ya Bukan bisa. bukan jurus-jurusnya atau Oh, iya. untuk apa, Bukan tapi saya untuk dulu bergelut-gelut ya. ya. Oke. Tapi dulu saya tertariknya karena ada untuk kebugaran yang pertama, iya. yang kedua adalah untuk latihan pernapasan. seperti Oke, itu. jadi kebugaran dan latihan pernapasan itu memang benar-benar Ya, efek ya, ada Ya. dampaknya. ada. Apa setelah itu Pak Wahyu merasa seperti lebih bagaimana gitu? Kalau menurut saya pribadi, Mm-mm. saya setelah seminggu sekali latihan seperti itu sampai di rumah itu tidak terasa capek, Tidak tapi malah terasa bugar capek. rasanya, Malah bugar rasanya. seperti itu. Oke. Jadi lebih semangat lagi untuk bekerja dan mengajar Ya. ya. Karena biasanya meskipun pulang tuh tugasnya masih Ya, banyak. masih banyak. Ya, jadi rasanya lebih fit. Iya, seperti itu. Oke, keren. Jadi Bapak Ibu juga boleh ikut ya? Boleh. Nah, Bapak Ibu kalau mau ikut acara ini juga boleh loh, selain yoga ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke jawara kita. Dios ini kayaknya tuh tenang banget, tapi kalau kita lihat nanti jurusnya ya, waduh pasti orang pada kaget. Kita akan saksikan bagaimana kepiawaian Dios tampil ya dengan menggunakan jurus-jurus ini. Ini dia.
Nah sekarang tadi sudah lihat ya, wah mesti ada yang stunning ya, keep stunned tuh melongo ya. Melihat bagaimana Dias itu menggunakan jurus-jurusnya. Oke Dias, berapa lama sih Dias mempelajari ini dan kenapa tertarik juga gitu? Siapa yang memberikan kamu pengaruh untuk latihan ini? Yuk. Dulu saya ikut dari tahun 2018 Maret. Dari 2018, berarti tidak jauh beda dengan Pak Wahyu ya? Iya. 2009, 1 tahun bedanya, oke? Di Semarang itu dirintis kembali 2018. Saya angkatan pertama di paroki saya. Angkatan pertama berarti perintis ini, Ya, ya? saya pertama betul ada gejolaknya, maksudnya naik turunnya. Dan sekarang kan gara-gara kurang rame dikit, jadi peminatnya berkurang terus, apalagi pas gitu. pandemi. Oh gitu. Ya, Jadi pandemi ini juga membuat surut beberapa kesempatan latihan ya? betul. Oke. Nah, teman-teman yang eksis itu kira-kira kenapa itu kok masih bisa Nggak lain gara-gara konsisten dan komitmen itu konsisten dan sendiri. komitmen, lagi-lagi konsisten dan komitmen ya. Oke, dia sudah mengikuti ini ada laga-laganya gitu ya, kayak event yang gitu, turnamennya Ada. ada ya. Dia Untuk pernah ngikutin. untuk di TSTM pernah sekali. Dan bagaimana hasilnya? tapi karena di Semarang ini, di distrik Semarang, distrik itu Keuskupan. Oh, keuskupan ya? Ya, Keuskupan Agung Semarang. Kita baru yang di Semarang ini baru dirintis lagi. Jadi belum banyak yang Belum banyak ya, tapi untuk peserta ya. belum banyak perlombaan. Belum Tapi banyak events-nya. ya, jadi baru Oke. sekali saya ikut. Oh, oke. Itu juga secara online karena Oh, ini berarti pandemi. pertunjukan jurus ya? Betul. Oke. Yang internal itu Yang internal, oke. Kalau yang eksternal saya pernah ikut sekali laga nasional di Jogja waktu itu. Laga nasional di Jogja, oke. Penyelenggaranya dari keuskupan. Enggak, Oh, dari bukan. nasional. Oke. Nah, ini sekarang saya tanya juga Mas Anggoro. Kalau misalnya ini kan berkembang ya, tadi dari angka 70 kemudian memang pernah turun drastis 11 ya, tapi kan sebabnya kita tahu. Sekarang kok 40.000 tadi disebutkan ya. Itu berarti event-event itu sudah bisa merangkul ke banyak tempat, ke banyak orang, banyak generasi juga, dan mungkin bisa masuk ke dalam event PON juga. Apakah bisa itu? Untuk masuk dengan jadi kekasan THM ini selain pencak silat kita dilatih secara keimanan. Jadi mungkin organisasi kita tidak terutama bertumpu pada gerakan jurus pencak silatnya, tapi kita juga mendidik anggota TASTM itu dengan keimanan secara Katolik. Jadi perkembangan generasi muda itu bentuknya kayak meditasi, itu juga anak-anak latihan. iya. Jadi itu masuk dalam salah satu yang diajarkan di dalam THSTHM Iya. itu. Jadi anak-anak itu kalau atau orang siapapun yang ikut acara program ini sebetulnya arahnya tidak untuk berkelahi ya? Tidak Bukan untuk berkelahi ya. Oke, baik. Tapi untuk pembenahan kualitas diri ya. lebih ke secara pendidikan secara mandiri. Jadi ya. pribadi Pribadi anak ya, itu dibentuk seperti sejak awal. keimanan, kemudian kemampuan untuk fokus tadi seperti itu ya. Oke, luar Plus biasa. ditambah bela dirinya tadi. Plus ditambah memang bela dirinya ya, karena memang bela diri itu penting untuk membela diri supaya lebih aman dan pastinya untuk membantu orang lain. Keren sekali. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Anggoro ya, kalau nanti anak-anak Domsaf ikut, itu sebaiknya apa yang harus mereka persiapkan gitu, atau supaya mereka bisa tetap berjalan, maksudnya bisa ngikutin terus, itu tidak setengah-setengah, itu kira-kira apa yang mereka harus miliki gitu. Ya, silakan. Pertama tentu saja semangat. Semangat, oke ya. Harus timbul dari hati dan mengembangkan diri. Oke, itu harus keinginan datang dari diri sendiri ya, bukan ya mungkin orang tua kasih support, tapi kalau diri sendiri tidak ada keinginan itu akan susah ya. Oke, terus mungkin apa lagi nih? Jadi keinginan dia untuk maju, untuk bergabung, Ya, mengembangkan diri. mengembangkan diri. Pernah nggak sih terjadi misalnya para pengikut ini tuh
kok harus dikeluarkan misalnya begitu ya, karena melakukan suatu pelanggaran gitu. Apakah pernah gitu menemukan seperti itu, mungkin dari Dios atau Mas Anggoro yang pernah menjumpai Mungkin belum sampai seperti itu. Belum Kita sampai membina, seperti tetap itu. membina mereka Oke. untuk kembali. Jadi kita ada pembinaan khusus Oke. bagaimana mereka berperilaku di tengah masyarakat. Ya. Karena THM THS juga konsisten untuk membentuk generasi muda ya. Jadi kalau ternyata ada teman-teman yang nakal atau keluar dari jalur, itu tetap diusahakan untuk ditarik lagi Iya. dalam proses pembinaan. Keren ya. Oke, Pak Wahyu, kira-kira mau lanjut nggak nih ikut THM THS? Kalau saya dari dulu waktu saya mengikuti, saya sudah komitmen tetap nanti mengikuti, walaupun kita kan ada kevakuman selama hampir 18 bulan ini karena pandemi. Seumpama nanti kita sudah normal, anak sudah masuk kembali, makanya saya akan meminta Mas Anggoro juga Pak Ronald dan kepengurusan yang lain untuk di Dominico Savio tetap kita adakan untuk unit kegiatan anak-anak yang THS TKM seperti ini supaya tetap berjalan. Karena nanti semoga bisa segera normal, anak-anak bisa mengikuti lagi ekstranya. Betul sekali ya. Jadi kalau mungkin anak-anak tertarik ya dan terpaksa, kita kan tidak tahu situasi seperti ini, ternyata pandemi yang kita perkirakan Juli kemarin tuh kita sudah siap-siap sudah mau PTM ya sebetulnya ya, tapi ternyata kok close lagi karena ada situasi yang lebih heboh lagi. Nah, kita tidak berharap situasi akan lebih parah ya, tapi mungkin ya untuk membantu, mungkin nggak dari THM THS mengadakan suatu pelatihan secara online gitu. Bisa? Iya. Oke, berarti ini tanda-tanda bagus ya Pak Wahyu ya. Oke, nanti kira-kira akan dimulai kapan nih untuk latihan online dulu? Mungkin biar ini anak-anak yang di rumah dan juga alumni-alumni juga ya, karena kita lewat online mungkin bisa melihat proses pelatihannya seperti apa gitu. Mulainya kapan nih rencananya? Tergantung dari sekolah kapan kita diizinkan untuk berkegiatan lagi. Kita siap. Ya? Jadi misalnya anak-anak sudah akan berkegiatan lagi kapan, kita akan membuat mereka, mungkin awalnya kita secara online dulu ya, untuk melihat gerakan-gerakan dasarnya ya. Dan ini nanti dia juga salah satu pelatihnya ya. Bisa. Keren. Ini ada Dom Sapian ya, ini Dom Sapian beneran nih ya. Karena seorang Dom Sapian itu memang harus mempunyai kontribusi positif ya. Bahkan sudah berani mengajar meskipun masih muda, jadi nggak usah tunggu tua ya. Ngajar teman-temannya itu sudah hebat sekali ya. Jadi jangan malah mengganggu sesamanya, pada generasi ya. Their peers gitu ya, yang sesama usia, tapi sudah bisa memberikan suatu kontribusi yang positif ya, bahkan berani memberikan arah. Ini hebat sekali. Sebenarnya saat bisa dilakukan online. Bisa dilakukan online. Sudah pernah dilaksanakan juga di pernah ranting dilaksanakan. saya paroki. Oke. Berarti ini sudah siap banget ini ya. Oke ya, mari para Dom Sapian yang belum mendaftar ya. Ini berarti akan ada pendaftaran baru ya Pak Wahyu? Pendaftaran nanti kita buka form untuk mendaftarkan anak. Oke, mungkin kalau bisa mungkin semester depan atau semester ini? Mungkin paling cepat ya semester depan aja. Ya. Kita mau sudah Biar siap-siap dengan segala persiapan kita online persiapan yang dulu untuk materi-materi dan juga hal-hal yang lain yang nanti untuk melaksanakan kegiatan mengaktifkan kembali. Ya, jadi baik ketemu maupun tidak ketemu, ini sudah ada persiapan untuk nanti tetap jalan ya. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara online. Nah, sekarang kita sampai pada penghujung acara ya. Kita mau minta ini untuk memberikan suatu ajakannya. Kenapa kok penting sekali mengikuti program ini? Nah, kita mungkin mau tanya dulu sama Dios ya. Kira-kira kenapa kok penting ikut program ini? Bisa disampaikan pada pemirsanya. Saya mau sharing aja ya. Oh, boleh. Kayak ngajar. Oh iya. Anak muda begitu ya. Saya mau sharing aja teman-teman. Ya. Saya sama kayak apa Wahyu. Awalnya ikut TSTM tuh untuk keatletan. Mau cari juara. Oke. Oh iya, jadi juara nih. Jadi juara, tapi ya karena waktu itu kondisinya TSTM tidak bisa. Ya. Jadi saya tetap konsisten komitmen. Iya. Saya
terus berdinamika di dalamnya. Dan saya jadi sayang malah jadi sama TSDM. Apa nih yang membuat sayang? Apa? Pasti ada dampak-dampak yang penting ya. Oke. Malah bukan gara-gara silatnya, Bukan karena tapi gara-gara kita berkumpul. Gara-gara berkumpul. Karena ada komunitas ya, komunitas yang positif dan belajar. Oke. Jadi itu bisa menjadi sarana-sarana yang lain yang positif ya. Oke. Saya juga mulainya kan SMP. Ini buat teman-teman Domsaf, saya kira sangat baik untuk mulai berorganisasi pas SMP. Dan saya kira tidak cukup aja pas SMP, harus dilanjutin juga nanti TSDM. Jadi pas sudah gabung TSDM, tidak sekedar ekstrakurikuler, nanti dilanjutkan. Dan itu berkegiatan di organisasi benar-benar membentuk diri sih. Saya saat menjadi berani, saya ikut UKT dan kaderisasi waktu itu, nasional kaderisasi nasional di Kupang. Itu berkat gara-gara saya ikut di Domsaf juga, ULK Domsaf. Gara-gara saya ikut demo waktu itu di pas upacara. Oke, ini dia. Keberanian saya kebentuk gitu. Oke, ini Domsafian ya, Oke ya, kamu bisa belajar banyak dari kakakmu yang ada di sini ya. Nanti kalau ada yang menghubungi langsung bagaimana? Boleh ada nih? Boleh saja ya. Oke, ini Jawara Domsaf. Tapi sebetulnya jawarannya memang tidak hanya Dio saja ya. Dio kemarin itu bersama dengan teman-teman yang lain. Ada juga Raka nih ya. Raka, kalau Raka ini putranya Pak Anggoro. Raka ini juga terlibat dalam acara ini enggak nih Pak Anggoro? Iya juga ya. Raka satu angkatan lebih tinggi dari Dios. Oh gitu. Kemudian mereka berdua sama-sama berangkat untuk UKT dan ke Kupang. Oh berarti ini dua sana. Domsafian bisa bersama-sama ke sana, Mus. Luar biasa. Saya jelek-jelekin Domsafian juga. Masa jelek ya? Wah ini berarti ini Domsafian semua ya. Keren. Angkatan 89. Oh begitu. Jadi Domsafian, putranya juga Domsafian, temannya anaknya juga Domsafian. Oke, ini kumpulan para Domsafian ya. Oke, keren, luar biasa. Oke, jadi inilah yang namanya Domsafian mempunyai pengaruh yang luar biasa. Bisa melakukan yang lebih, tapi tidak boleh sombong, nah gitu ya. Oke. Ajaannya apa nih, Pak Anggoro, untuk para Domsafian ini untuk bisa ngikutin acara ini? Mari anak-anak bergabung, kita belajar bersama, kita mengembangkan diri sejak muda. Kalian manfaatkan waktu kalian, jadi mengembangkan diri di segala bidang yang kalian bisa. Ya, dengan THSDAM salah satunya, kegiatan bela diri kalian dapat, iman kalian diasah di situ, kemudian mentalitas kalian terbentuk, empati pada sesama juga nanti dikembangkan di THSDAM. Luar biasa. Dan ini akan menjadi mitra yang luar biasa bagi kita para guru ya, tentu saja untuk bisa membantu membentuk seorang Domsafian. Kalau guru saja nggak cukup ya, jadi kita memang perlu stakeholder ya, yang bisa menopang terutama pembentukan karakter anak Domsaf. Pak Wahyu nih sekarang yang kampanye. Mari anak-anak yang belum memilih ekstra atau berkegiatan, mari ikut bergabung dengan saya dan juga teman-teman saya ini juga Dios untuk dapat nanti bergabung dalam THSDAM yang mungkin dalam waktu dekat akan kita mulai aktifkan lagi, karena beberapa saat ini kita vakum karena pandemi. Jadi semoga kita berharap segera pulih keadaannya supaya kita bisa berlatih kembali untuk THSDAM. Itu. Terima kasih teman-teman semua. Oke ya, tetap optimis ya. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang. Justru karena pandemi ini kreativitas muncul di banyak tempat dan banyak kesempatan. Dan kalian harus menjadi salah satu pengambil kesempatan luar biasa ini. Ya, saya Etnawati Monika mohon undur diri dalam acara Hello Domsafian. Domsaf is the best. Satu bicara, yang lain mendengarkan. Deo gracias.